Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak dosen yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Accident Consequences Analysis. Kelompok kami beranggotakan Anthony Tensun, Alexandra Andina, Raden Gemeli, Karissa Dwi Samudra, Michael Ciawi, Eric, Michael Prayana, dan juga Stanley Koswandi. Untuk membahas materi ini, kami bagi dalam 3 bagian utama, yaitu pertama ada pendahuluan, kedua ada materi utama, dan ketiga adalah kesimpulan. Untuk bagian preliminary atau bagian pendahuluan, kami membaginya dalam 4 macam, yaitu definisi dari CPQRA, kemudian sistem manajemen dari CPQRA, kemudian ada juga fitur yang ditekankan dan juga tujuan dari CPQRA. Bagian paling pertama yaitu definisi. Consequences Analysis berperan penting dalam Chemical Process Quantitative Risk Analysis atau yang disingkat CPQRA. CPQRA merupakan metodologi yang didesain untuk menyediakan manajemen dengan alat yang dapat membantu mengevaluasi overall process safety dalam proses industri kimia. Sistem manajemen. Ruang lingkup sistem manajemen yang disediakan seperti engineering codes, checklist, dan process safety management (PSM) menyediakan layers of protection terhadap accidents atau yang kita lebih kenal dengan LOPA. CPQRA merupakan probabilistic metodologi yang didasarkan pada Nuclear Regulatory Commission Regulation Procedures yang digunakan untuk menekan features dari metodologi ini terhadap industri kimia, petrokimia, dan oil processing industries. Selanjutnya yaitu mengenai fitur yang ditekankan. Beberapa fitur yang ditekankan adalah: 1. Reaksi kimia dapat terlibat. 2. Proses umumnya tidak distandarisasi. 3. Banyak bahan kimia berbeda yang digunakan. 4. Sifat material dapat menjadi alasan utama terhadap peristiwa yang tidak terduga. 5. Parameter seperti plant type, plant age, lokasi dari populasi sekitar, degree of automation, dan equipment type sangat bervariasi. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah multiple impact seperti api, ledakan, toxicity, dan kontaminasi lingkungan bersifat umum. Hazard yang dapat diidentifikasi dan dikontrol atau dieliminasi dengan menggunakan kualitatif yang dipakai dalam melakukan analisis terhadap CPQRA. Sekarang lanjut ke poin kedua, yaitu main material. Main material terdapat beberapa tahapan yang ingin dibahas, yaitu pertama, 4 tahap dalam melakukan kuantitatif analisis. Yang pertama adalah identifikasi pada prosedur dalam analisa accident consequence, di mana pada aspek penting yang diperlukan pada analisa accident. Yang dapat dilihat dalam tabel ini adalah parameter yang harus diperhatikan agar analisa lebih tepat sasaran. Nah, tabel tersebut dapat menjadi patokan bagi kita untuk menganalisa dari berbagai sisi. Contoh, seperti misalnya pada proses hazard itu merupakan titik awal untuk memulai suatu kasus, di mana misalnya kita menganalisa suatu material yang flammable dan menganalisa karakteristiknya dan memodelkan initiating events-nya itu karena apa, kemudian intermediate events apa saja yang mempengaruhinya, kemudian pada incident outcomes di mana kita menggunakan consequence analysis seperti yang dijelaskan oleh teman saya Stanley tadi. Nah, pada akhirnya itu ya kita menganalisa dengan source modeling, melihat dispersion, kebakaran, ledakan, analisa efek, mengestimasikan kerugian, hingga akhirnya menghitung resiko. inilah contoh penggunaan analisa accident consequences. Berikut ini adalah penjelasan summary of process safety. Rangkuman pelajaran topik dalam konteks proses safety menggunakan hierarki proses safety.
Berikut ini adalah 4 proses hierarchy of process safety. Nah, terdapat 4 kategori proses safety strategis. Yang pertama, inherent, mengidentifikasi dan menerapkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya bahaya. Yang kedua, pasif, yaitu menambah fitur keamanan yang tidak memerlukan perangkat apapun. Yang ketiga adalah aktif, penambahan sistem penghentian keamanan untuk mencegah kecelakaan. Terdapat 4 jenis sistem aktif, yaitu proses sistem kontrol, proses keselamatan interlock, sistem shutdown otomatis, dan sistem mitigasi otomatis. Yang keempat adalah prosedural, meliputi standar prosedural operasi, aturan mengenai safety, pelatihan operator, prosedural adanya emergency, dan teknik manajemen secara umum. Managing safety, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah dokumentasi, yaitu dengan menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan bahaya dan kecelakaan. Yang kedua adalah komunikasi, yaitu dengan memotivasi setiap orang yang dipengaruhi oleh dokumen ini untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga adalah delegasi, dengan mendelegasikan bagian yang dapat dikelola tanggung jawabnya kepada mereka yang terlibat. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini berupa pemeriksaan untuk memastikan bahwa dokumentasi telah digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, proses tindak lanjut juga digunakan untuk melakukan perbaikan atau evaluasi. Yang selanjutnya, best practice. Sebagai seorang engineer harus memiliki rasa tanggung jawab untuk memiliki pelatihan yang terbaik pada saat melakukan proses desain dan pengoperasian pabrik. Berikut merupakan sumber kode etik pada engineering yang dibutuhkan. Yang pertama ada government laws, yang kedua American Petroleum Institute Standards, yang ketiga ICE Center for Chemical Process Safety Guidelines, yang keempat National Fire Protection Association Fire Codes and Standards, yang kelima Methods and Rules in Engineering Text, yang keenam Industrial Experience Acquired by Sharing Information Within Industry. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur operating dan prosedur permits. Prosedur operating. Prosedur operasi dilakukan dan dikelola untuk membantu operator menjalankan pabrik maupun fasilitas tanpa masalah maupun kecelakaan. Prosedur tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk setiap fase operasi dan batasan operasi untuk prosedur startup, shutdown, kondisi normal, sementara maupun kondisi darurat. Batas operasi harus disorot dengan konsekuensi melebihi batas ini dan dengan langkah-langkah untuk memperbaiki atau menghindari penyimpangan dari kondisi normal. Terdapat prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama berisi kontrol teknis dan administratif untuk mencegah paparan. Yang kedua menyertakan deskripsi kontrol yang diperlukan untuk operasi yang aman. Dan yang terakhir menyoroti izin yang digunakan untuk mengontrol lingkungan. Selanjutnya prosedur permits. Pada prosedur keamanan salah satunya dibutuhkan izin. Permit atau izin sendiri digunakan untuk mengontrol aktivitas non-rutin yang dapat membahayakan lingkungan. Berikut merupakan beberapa contoh dari izin yang umum digunakan. Yang pertama ada hot work permit. Ini merupakan izin yang mencegah terjadinya penyulutan api pada cairan maupun gas yang dapat terbakar meliputi pengecekan material yang rentan terbakar. Yang kedua ada lock tech try permit. Izin yang mencegah terjadinya cedera akibat pelepasan energi dari peralatan proses, meliputi pelepasan arus. Dan yang terakhir vessel entry permit, yaitu mengenai izin yang digunakan untuk mencegah seseorang mengalami kecelakaan di tempat tertutup, meliputi pembersihan alat yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.